Alhamdulillah kalian hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam kajian rutin Noise Institute. Dimana pada pagi hari ini insya Allah akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran seperti itu. Untuk itu mungkin langsung saja kepada Al-Ustadz, waktu dan layarnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kembali berjumpa dalam kajian rutin. Insya Allah kita melanjutkan pembahasan tafsir ya. Sebelumnya masih di tafsir Ibnu Juzai surat Al-Baqarah. Zalikal kitabu. Ada yang mau baca? Ya, nyoba Ted. Ya. Anak saat Pak Saya Imran. Zainuddin dulu ini. Oh, saya Imran, saya. ya Sob. dulunya. Ya, sob. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalikal kitabu wa huna al-Qur'anu wakila Tauratu wal Injilu wakila al-lauhu makfudu wal aulu wa sahihu ladi yadulu alaihi siyakun al kalami lahu mawaqi'u minal qur'ani Mawadi'u oh salah ini ya, mawadi'u minal qur'ani maqsudu fiha isbatun anal qur'ana min indilahi kaulihi tangsilul kitabil la raiba fihi mir rabbil alamin, yakni qur'ana fitifakin saja. Al-khobaru dalika la raiba fi wakila khobaruhu al-kitabu fa'ala hada dalikal kitabu jumlatun mustaqilatun fayuqifu alaiha fayuqafu alaiha. Ya, sudah. Silakan Pak Zainuddin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. La raiba fihi ay la syakka annahu min indillahi fi nafsil amri wa fi i'tiqadi ahlil haqqi walam ya'tabir i'tiqada ahlil batili wal khobaru la fihi fayuqafu alaihi wakila khobaruha mahdufun fayuqafu ala la raiba wal awalu arjahu li ta'ayunihi fi qawlihi la raiba fihi fi mawadi'i akharin fi mawadi'a akhara fa in kila fahala qadima qawluhu
fihi ala Qaddama. qaddama qauluhu fihi Qaulahu. Maf'ul bih. qaulahu fihi ala roibi ka qaulihi la roiba fiha gaulun Enggak, la fiha qaulun. la fiha gaulun Ya, sudah. asofan ya Ronald. Dzalikal kitabu. Itulah kitab. Huwa huna Al-Quran. Atau inilah kitab ya. Di sini ya, kitab di situ maksudnya adalah Al-Quran. Wakila ada yang mengatakan Taurat, wal Injil. Ada juga yang mengatakan Lauhul Mahfuz ya. Wa huwa syai al wal au apa namanya? Ini ada sedikit perbedaannya. Wal awalu huwa syai ini harusnya. Yang benar itu wal awalu bukan wa huwa syai, wal awalu huwa syai. Kata al awalunya enggak ada di sini. Al awalu wal awalu huwa syai. Yang pertama, yang pendapat pertama yang atau apa yang mengatakan bahwa kitab ini adalah Al-Qur'an. Itu yang lebih tepat. Jadi yang lainnya adalah pendapat yang lemah. Dia biasanya menggunakan kata kila gitu. Menunjukkan lemah pendapatnya. Alladzi dulu alaihi siyaqul kalami yang ditunjukkan oleh alur pembicaraan. Jadi melalui alur pembicaraan yang dipahami dalam ayat-ayat ini lebih tepat kitab di sini maksudnya adalah Al-Qur'an. Wa yashhadu lahu mawadi'u atau kalau di teks lain di kitab lain wa tashhadu lahu mawaqi'un minal Qur'ani. Ya, mawadi'u minal Qur'ani. Jadi dikuatkan oleh ayat-ayat lain ya dalam Al-Qur'an. Tempat-tempat lain dari Al-Qur'an. Wal maksudu minha dan yang dimaksud dengannya ya isbatun ya adalah isbat menetapkan annal Qur'an min indillah bahwa Al-Qur'an itu dari sisi Allah. Qaulihi tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Ya, penurunan kitab Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya dari sisi Rabb semesta alam. Yakni Al-Qur'an maksudnya ini adalah Al-Qur'an bittifakin menurut kesepakatan. Ya, jadi sebagaimana dalam ayat ini surat As-Sajdah ayat 1 jadi kitab di sini adalah Al-Qur'an. Begitu juga di dalam ayat ini dari kitabu la raiba fihi. Itu ini adalah kitab Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa khabaru dzalika la raiba fihi. Nah, ini membahas dzalika itu kan isim ya, isim di awal kalimat berarti mubtada. Mana yang menjadi khobarnya? Menjadi khobar dzalika itu mana? Nah, di sini dikatakan yang menjadi khobar dzalika itu adalah la raiba fihi. Ya. Jadi kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Itu jadi keterangannya, khobarnya. Dimana kalau setelah disebutkan khobar itu berarti sempurna kalimat itu. Ya, wakila dan ada juga yang mengatakan khobaruhul kitab. Khobarnya adalah kitab. Jadi kalau khobarnya kitab, ini adalah kitab, titik. Ini bisa sempurna kalimat kalau memang kitabnya sebagai khobar. Fa'ala hadza dzalikal kitabu jumlatun mustaqillah. Berdasarkan hal ini, maka kata dzalikal kitab adalah kalimat tersendiri yang bisa waqaf ya. Dzalikal kitab bisa waqaf segitu dalam
kalau kitabnya khobar, karena memang tadi kalimat sempurna. Tapi yang lebih kuat tentu yang pertama ya. Jadi khobar dari zalika la raiba fihi, karena maksud dan tujuannya kan tadi untuk menguatkan, menegaskan bahwa Al-Quran ini betul-betul dari sisi Allah ya, sehingga khobarnya la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau kitabunya berarti menjadi apa? Ya, Badal. menjadi badal ya. Menjadi badal dari zalika. Kemudian wa khabaru zalika sudah ya tadi. La raiba fihi, ya apa makna la raiba fihi? Ay la syakka fihi. La syakka annahu min indillah. Ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, la syakka sama artinya tidak ada keraguan bahwa dia dari sisi Allah fi nafsil amri ya. Fi nafsil amri maksudnya pada hakikatnya. Secara hakikatnya bahwa Al-Quran itu adalah ya secara faktanya itu dari sisi Allah, bukan dari karangan Nabi Muhammad SAW, bagaimana dituduhkan oleh orang-orang kafir. Dan bukti-bukti yang menunjukkan kepada itu juga sudah jelas. Wa fi i'tiqadi ahli al-haqqi, dan pada keyakinan ahli hak ya, ahli apa namanya orang yang berada di dalam kebenaran, maksudnya muslimin. Ya, jadi Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya secara hakikatnya, memang seperti itu ya, ataupun dan juga menurut keyakinan orang-orang yang beriman ya, bahwa Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Walam yuk tabar ya, i'tiqadu ahlil batili, dan tidak dianggap keyakinan orang-orang yang berada di dalam kebatilan. Artinya kalau menurut orang-orang yang berada dalam kebatilan, maksudnya orang-orang kafir yang tidak percaya ya, mereka mengatakan ada keraguan misalnya di dalamnya. Itu hanya anggapan mereka saja. Fihi khobarun khobarula ya, fihi itu adalah khobar dari la, jadi khobar la. La roiba, roiba itu berarti isim la ya, isim la mabni ya, mabni al-fathi fi mahali nasbin. Fihi-nya menjadi khobar la, la linafil jinsi, jadi tidak ada keraguan sama sekali dalamnya. Sehingga karena ini khobar bisa waqaf di sini. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya. Wakila khobaruha mahdzuf fa yuqafu ala raib. Ya, dan juga ada yang mengatakan khobar dari la itu dibuang ya. Maka waqaf ya apa namanya di kata raib. Makanya kan suka ada titik 3 ya, itu pilihan. Jadi ada yang waqaf di fihi, ada waqaf di raib. Nah, ini pewakaf ini juga kan berpengaruh terhadap irobnya, karena memperhatikan kesempurnaan kalimat itu. Kalau wakaf di la roib berarti fihinya bukan khobar dari la roib. Ya, tapi kata yang dibuang. Yang dibuang itu bisa jadi fihi juga gitu ya. Dzalikal kitabu la roib. Ya, bisa jadi fihi juga khobarnya.
Ya, sehingga fihi-nya itu terkait tersambung dengan kalimat sesudahnya. Hudan lil mutakinnya itu. Ya, wal awal al-jahu. Ya, dan yang pertama, pendapat pertama yang mengatakan fihi itu khobarla, itu yang lebih kuat li ta'ayunihi fi qawlihi la raib. Ya, karena apa namanya ditentukan secara jelas ya dalam perkataan la raiba fihi ya di tempat-tempat yang lain. Jadi lebih kuat sehingga dalikal kitab la raiba fihi ya, wakofnya di situ. Hudan lil muttaqin. Sedangkan hudannya sebagai apa? Hudannya. Dan mana? Bisa berbagai kemungkinan nanti ada ya setelahnya nanti dibahas. Ada berbagai kemungkinan bisa khobar, bisa mubtada, bisa juga hal. Fa'in kila ya jika dikatakan, jika ditanyakan fahala qadama qawlahu fihi ala raib. Ya, mengapa ya tidak mendahulukan firmannya ya fihi ala raib terhadap raib. Jadi kenapa tidak dikatakan la fihi raib tapi la raiba fihi? Kenapa tidak didahulukan fihinya? Seperti dalam ayat lain la fiha gaulun. Itu kan tidak la gaulun fiha, tapi la fiha didahulukan, fihanya khobarnya didahulukan. Ya. Kalau jawabu maka jawabannya annahu innama qasada nafyar raibi anhu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya bertujuan memaksudkan untuk menafikan keraguan darinya. Walau qadama fihi, kalaulah mendahulukan fihi lakana isyaratun, maka itu adalah isyarat ila anna sama kepada bahwa di sana sama di sana. Hunaka. Kitabun ahor fihi raib, ada kitab yang lain yang di dalamnya ada keraguan. Jadi kalau didahulukan la fihi raib misalnya. Ya, maka tidak di dalamnya, di dalam kitab itu. Nah, berarti ada kitab lain begitu ya. Di dalam kitab ini tidak ada keraguan. Ya, itu berarti isyarat bahwa ada kitab lain yang ada keraguan begitu. Kalau fihi-nya didahulukan bisa menunjukkan kepada mana itu. Seperti dalam ayat tadi la fiha gaulun di dalamnya, saya di dalam Homer itu tidak ada apa namanya gaul itu saya pusing atau apa ya isyaratun Rusak. Lihat di kamus mah rusak. rusak Ya. ya maksudnya merusak ya merusak akal ini jadi tidak ada di dalamnya di dalam Homer di surga itu ya yang apa namanya yang memabukkan dan sebagainya isyarah adalah isyarat ila anna khomra dunya ya kepada bahwa homer dunia itu ya ada apa yang merusak di situ ada memabukkan ya ketika fihanya ini kan didahulukan fiha gaulun berarti ini isyarat bahwa homer di dunia ya yang bukan homer di surga itu ada memabukkan wahadzal makna ia bu'udu qasduhu fala yuqaddamul khobaru mana ini jauh ya dari yang dimaksud karena tidak ada ayat ini tidak menjelaskan ada kitab lain yang ada keraguan di dalamnya. Ya, tapi justru ini sedang menjelaskan Al-Quran
ya yang menegaskan bahwa tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi la raiba fi, la raibanya dulu didahulukan. Ya, begitu. Itu dari sisi ininya. Jadi memang oleh para ulama itu dikaji ya, kenapa ini dahulukan raibanya daripada fi-nya. Ya, kalau berdasarkan tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran, memahami maksud-maksudnya, itu nanti kita akan menjadi lebih paham. Hudan huna bimakna irsyad. Ya, hudan di sini adalah bermakna irsyad, petunjuk. Karena huda itu atau hidayah itu ada dua ya, ada hidayah irsyad atau didalah ya, ada hidayah taufik. Kalau hidayah irsyad itu artinya berupa ilmu. Ya, ilmu yang menjadi petunjuk ya. Sedangkan hidayah taufik itu adalah hidayah petunjuk untuk bisa mengamalkannya. Kalau hidayah irsyad, hidayah dilala itu bisa dilakukan oleh manusia. Ya, seperti Rasulullah SAW, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau bisa memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maksudnya hidayatul irsyad. Ya, melalui pengajaran dan sebagainya. Itu adalah dalam rangka menyampaikan hidayatul irsyad. Nah, tetapi hidayah taufik itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia adalah hak Allah Subhanahu wa taala untuk memberi hidayah yang tidak dimiliki oleh yang lain. Ya, seperti dalam firman Allah kepada Nabi Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Itu kaitan dengan wafatnya Abu Thalib dalam keadaan kafir. Itu maksudnya hidayah itu taufik untuk menerima Islam. Ya. Jadi murni dari Allah. Maka kita tidak hanya membutuhkan hidayatul irsyad ya, tetapi juga hidayatul taufik. Ya, kita bisa saja rajin menuntut ilmu ya, begitu. Tetapi belum tentu kita mengamalkannya. Karena ketika kita mendapat ilmu ya, menuntut ilmu itu baru hidayah irsyad saja. Ya, adapun untuk bisa mengamalkannya kita perlu hidayatul taufik. Makanya kita selalu memohon hidayah dalam Al-Fatihah ini dalam surah Al-Fatihah yang sering kita baca dalam sholat. Ihdinas syiratal mustaqim. Kita memohon hidayatul irsyad dan juga hidayatul taufik. Litahsisihi bil muttaqin, karena kekhususannya bagi orang-orang yang bertakwa, walau kana bimaknal bayan la amma kaqaulihi. Kalaulah dia bermakna bayan, nah bisa juga ada juga hidayah bermakna bayan, penjelasan. Ya, seperti hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Nah, bisa juga hudan di situ adalah maksudnya bayan. Kalau untuk manusia secara umum kan bayan, kan belum tentu jadi hidayatul irsyad yang menjadi petunjuk ya. Baru sebatas penjelasan secara umum bagi manusia. Tapi kalau lil muttaqin ya itu berarti sudah menjadi irsyad bagi orang-orang yang bertakwa. Wa irobuhu, dan irobnya khobaru ibtidain ya, khobar mubtada. Jadi kalau khobar mubtadanya dibuang. Au mubtada wa khobaruhu fihi ya, atau dia mubtada khobarnya adalah fihi inda man yaqifu ala raib. Menurut orang yang wakaf terhadap la raib. Jadi tadi yang memilih wakaf di kata la raib ya, dalikal kitabu la raib, berarti fihinya khobar dari fihi hudalil muttaqin, dari kata hudan. Cuman kan lebih kuatnya fihi khobar dari la raib. La raib fihi, sehingga setelah itu kalimat baru hudan setelah fihi sudah lengkap, hudalil muttaqinnya hanya tambahan ataupun kalimat baru.
Kalau dia sebagai mubtada, sebagai khobar mubtada, berarti mubtadanya dibuang. Ya saja zalika ya. Zalika hudan lil muttaqin misalnya. Aw mansubun alal hal wal amil fihi isyarah. Atau dia dalam kondisi mansub. Karena ini kan nggak kelihatan hudan di sini karena apa namanya? Huruf terakhirnya kan ada huruf alif. Ya, sehingga dia tidak terlihat muqaddarah. Ya, maka bisa dia marfu atau mansub. Jadi fathah di situ bukan tanda mansub, hudannya itu bukan tanda mansub. Karena huruf akhirnya kan alif. Nah, bisa juga dia dalam keadaan mansub sebagai hal, berarti mansub fi ma'di nasbin. Apa namanya? Wa alamatun nasbihi fathah muqaddarah ya, alal alif. Itu hal dari mana? Dari zalikal kitabu. Zalikal kitabu la raiba fi hudan sebagai petunjuk. Lil muttaqin, kata muttaqin itu mubta'ilina minat taqwa, adalah wazan mubta'ilin. Muttaqin, mubta'ilin. Jadi ittaqa yattaqi. Ya, kemarin sudah kita bahas ya di pembahasan tasrif al-izzi. Ittaqa itu asalnya adalah iwtaqo. Iwtaqo. Wawunya berubah jadi ta sehingga diidghamkan menjadi ittaqo. Jadi iwtaqo asalnya ibta'ala. Dari kata takwa, waqad taqaddama ma'nahu fil lughat, sungguh telah terdahulu maknanya di dalam lughat bahasa, maksudnya di muqaddimah, karena Ibnu Juzai itu sebelum masuk ke tafsir beliau membahas kosakata Al-Qur'an di semacam kamus. Nah, itu sudah disebutkan makna takwa di dalamnya. Bisa dilihat di halaman sebelumnya. Maka kita berbicara tentang takwa itu pada 3 pasal. Ya, pasal yang pertama fi fadailihal mustanbatatu minal Qur'an. Tentang keutamaannya yang diistinbat dari Al-Qur'an, wa hiya khamsa asyrata, dia ada 15. Ini memang Ibnu Juzai ini punya kelebihan, beliau itu sangat sistematis ya, mengumpulkan berbagai hal yang itu bisa terlihat dalam karya-karya beliau. Misalnya dalam fikih beliau menulis qawanin fikih, itu juga sangat sistematis susunannya itu. Termasuk di sini ya meringkas dari berbagai hal di dalam tafsirnya ini. Termasuk nanti juga ada kajian ilmu suluknya, membahas takwa, berarti dia makom takwa itu seperti apa. Ya. Baik, sampai situ dulu ya, nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sudah jam 6. Kalau ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan atas penjelasannya. Barangkali ada 1 atau 2 pertanyaan yang ingin disampaikan, dipersilakan. Baik, nampaknya cukup Ustaz. Ya, cukup. Ditutup saja. Terima kasih kepada ikhwan sekalian yang telah hadir mengikuti kajian di pagi hari ini. Insya Allah kita bersua di esok hari di kajian selanjutnya. Jazakumullah khairan katsiran. Marilah kita tutup dengan memanjatkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.